Unfinished Business. Kompilasi cerita pendek oleh Jasmine at End of Bookmark. Benny dan Kania. Hari ini, entah kenapa, rasanya seperti hari yang sangat panjang dan membosankan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor, Kania segera memesan ojek online untuk pergi ke kafe favoritnya. Setelah mendapatkan driver, Kania turun ke lobi sambil menelepon salah satu teman baiknya. "Anya, Kongshu, gue OTW nih," ucap Kania begitu telepon diangkat. "Halo dulu kek, nanya kabar dulu kek, main nyamber aja. Sekarang banget nih, kenapa lo?" jawab Anya di seberang telepon. Sekarang. Driver ojol gue udah nyampe nih, gue tunggu di sana ya," tutup Kania tanpa menunggu jawaban dari Anya. Setengah jam kemudian, Kania sudah sampai di Kongs. Setelah mengembalikan helm milik driver, Kania bergegas masuk dengan sedikit tunglai ke dalam kafe. Nuansa tempat itu monokrom dengan sentuhan hijau tanaman hias. Kongs adalah tempat favorit Kania ketika dirinya merasa perlu melepas penat atau sekedar perlu me time. Saking seringnya Kania ke kafe yang disebut-sebut sebagai hidden gem ini, membuatnya kenal dengan hampir seluruh barista yang bekerja di sana. Bahkan, di tempat ini pula, Kania bertemu dengan pacarnya yang sekarang. "Lemes banget sih, Mbak. Kangen Mas Aldo ya?" celetuk Alfi, salah satu barista Kongs. "Duh, hari ini tuh kayaknya alam semesta mau ngehukum aku, Devi. Sial banget aku seharian ini," jawab Kania sekenanya sambil melihat sekeliling mencari tempat kosong. Bingo, tempat favoritnya masih ada. Meja itu terletak di luar, dekat dengan pintu pembatas area outdoor dan indoor cafe. Beberapa meja yang disatukan menjadi seperti sharing table kebanggaan Starbucks yang menghadap ke hamparan taman yang menenangkan. Tempat, suasana, dan pemandangan yang sangat cocok untuk kontemplasi. "Aku kayak biasa ya, Vi. Esnya dikit aja," kata Kania sambil berjalan keluar. "Oke, Mbak. Lava cake-nya sekalian nggak? Bian baru bikin tuh." "Nggak usah, Vi. Cold brew aja." "Thanks." Seperti biasa, Kania langsung mengambil Kindle, earbuds, dan smartphone-nya, kemudian menyimpan sisa barang bawaannya di bawah meja. Sebelum menenggelamkan diri ke dalam dunia cerita yang akan dibacanya, Kania sempat mengirimkan pesan kepada Aldo, pacarnya, dan Anya, sahabatnya, untuk mengabari bahwa dirinya sudah di Kongs. Belum juga ada 5 menit Kania membaca, datang sesosok makhluk yang menghampirinya dan berdiri menutupi cahaya matahari yang ia butuhkan. "Mbak, maaf ganggu. Saya boleh join di sini? Meja outdoor lain sudah penuh dan saya perlu merokok," ucap lelaki bertubuh jangkung itu. "Oh iya, silahkan aja," jawab Kania tak acuh. Setelah cold brew pesanannya datang, Kania menyesap minuman yang sungguh mengkhawatirkan untuk asam lambungnya itu, tapi sangat dia sukai. Terlebih untuk hari ini yang sungguh sangat luar biasa sialnya. "Ben, aku di luar ya, dekat pintu outdoor." "Iya, yang arah taman." Sayup-sayup, Kania mendengar suara lelaki itu berbicara dengan seseorang. Setelah melirik, ternyata dia sedang telepon. "Oh, ada temennya juga. Bakal rame dong," pikir Kania sedikit terusik. Beberapa menit kemudian, pintu sekat terbuka dan masuklah 2 orang laki-laki serta 1 perempuan yang sudah ditunggu Kania lebih dari 15 menit yang lalu. 2 laki-laki itu langsung menghampiri temannya yang duduk di sebelahnya, dan Anya langsung menarik kursi di belakang Kania. "Nyet, kok mobil lo nggak ada sih? Lo beneran naik ojol ke sini tadi?" tanya Anya tanpa basa-basi.
Iyanya, kan gue udah bilang. Tadi pagi, mobil gue ditabrak pas di tanjakan Jalan Supriyadi. Mana mobilnya segede gaban. Kan ya jadi ringsek dong mobil gue. Serius lo? Tapi lo gak apa-apa? Ucap Anya menunjukkan rasa khawatirnya. Gue gak apa-apa. Kampretnya, mobilnya gak kekejar. Gue tuh tadi udah mau telat, jadi gue langsung ke kantor. Nah, dia belok ke arah Sudirman. Tapi, gue udah sempet ngefoto mobil sama platnya. Biar kalau ketemu ntar gue abisin tuh orang. Kesel banget gue. Udah, sabar. Terus sekarang mobil lo gimana? Asuransi kan mobil lo? Tadi gue langsung telepon Aldo. Dan sama dia, mobilnya langsung dibawa ke bengkel langganannya. Tapi itu, lo tahu sendiri kan, gue perlu nabung lebih buat urusan rumah. Jadi, gue gak perpanjang asuransinya. Dan baru banget abis Selasa lalu. Sekarang malah nombok deh buat bayar bengkel. Ya ampun Nyet, kasihan amat sih lu. Gue bantu dulu deh buat bengkelnya. Gimana? Gak usah lah Nya, biar gue sama Aldo aja yang mikirin. Pengen gue laporin ke polisi aja deh tuh yang nabrak gue. Obrolan terus berlanjut antara Kania dan Anya. Dari nada bicara dan raut mukanya, sangat terlihat bahwa Kania sedang kesal dan mencoba untuk menahan amarahnya. Sedangkan di meja yang berbeda, ketiga lelaki itu mencoba untuk lebih diam dan pura-pura sibuk sendiri. Padahal mereka mencoba untuk mendengarkan pembicaraan Kania dan Anya. Ben, senggol Rizal pelan. Itu yang diomongin kamu bukan sih? Bisiknya. Mungkin, tapi kan aku gak tahu mobil dia apa. Bisa aja bukan kan? Jawab Benny santai sambil sibuk bermain game di smartphone-nya. Ya elah, seberapa banyak sih tabrakan di Jalan Supriyadi tadi pagi? Pasti tuh kamu deh, ucap Arya, lelaki yang pertama kali datang. Benny berhenti memainkan handphonenya dan berusaha mendengarkan lebih baik obrolan Kania dan Anya. Ada yang aneh dari suara itu. Familiar sekali, batin Benny. Ia memberanikan diri untuk menoleh ke arah Kania. Dan seketika kaget melihat wajah perempuan itu. Kania? Itu beneran Kania? Kok dia bisa di sini? Kalau gitu, mobil yang aku tabrak tadi pagi itu mobil Kania dong. Benny mencoba memperhatikan Kania baik-baik. Ia mau memastikan apakah perempuan itu benar-benar mantannya. Benny mengakui, hingga sekarang, dirinya belum bisa 100% move on dari Kania. 3 tahun yang lalu, Benny dan Kania sempat bertunangan, meskipun ia harus bekerja di kantor Medan dan Kania stay di Jakarta. Tapi, karena kejadian di kantor Benny, Kania membatalkan pertunangan mereka dan tidak pernah lagi berhubungan satu sama lain. Benny beberapa kali sempat mencoba untuk menemui Kania di Jakarta. Tapi Kania sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Benny. Sebenarnya, Kania sangat menyayangkan kejadian di kantor Benny waktu itu. Benny tahu persis cerita masa lalu Kania, yang bahkan waktu itu Benny berjanji dengan membawa nama Tuhan kalau dia tidak akan melakukan hal tersebut. Saat itu, karena Kania masih merasa Benny adalah yang terbaik untuknya, Kania sempat ingin memberikan kesempatan kedua kepada Benny. Tapi hanya menahan Kania untuk terbang ke Medan. Kania, lo tuh dulu udah pernah diselingkuhin sama cowok. Jadi selingkuhan juga udah pernah. Jadi udah cukup ya, lo berbaik hati sama orang kayak gitu. Sekarang, kalau emang si Benny itu sayang sama lo dan lamaran dia itu tulus, dia akan menahan diri dia ke Medan kan? Bukannya malah main cewek. Udah cukup lo menderita karena selingkuh. Yang perlu lo lakuin sekarang adalah move on. Gue tahu itu berat, tapi harus lo lakuin. Jangan kasih hati lagi ke Benny itu. Udah cukup. Kalau perlu, lo pindah ke Surabaya aja sama gue.
Suasana baru harusnya bisa bantu lo buat move on. Sekarang, setelah 3 tahun masalah mereka berlalu, Benny dan Kania sama-sama berada di Surabaya. Benny dipindahkan dari kantor Medan dengan kenaikan jabatan di kantor cabang. Sedangkan Kania sengaja mengikuti Anya ke Surabaya untuk mengalihkan pikirannya dari masa lalu. Tuhan dan alam semesta memang lucu terkadang. Dengan cara dan kejadian yang paling aneh, bisa mempertemukan kembali dua orang yang sebenarnya sama-sama belum menyelesaikan masalahnya. Yang tadinya berniat menghindar, justru sekarang harus menghadapinya. Setelah Kania selesai menceritakan semua keluh kesahnya hari itu, Anya meninggalkan Kania untuk memesan minuman. Sambil menyesap kopinya, Kania mencoba untuk menenangkan dirinya sambil melihat sekitar. Pacaran, nugas, pacaran. Ya ampun, pacaran semua sih. Saat Kania akan melihat ke arah kelompok laki-laki itu, telepon Kania berdering. Melihat nama kontak yang tertera, Kania refleks tersenyum tipis. Halo, sayang masih di Kongs? Masih, sama Anya nih. Mas, jemput dong. Anya gak bisa lama-lama di sini. Aku lagi gak mau sendirian. Sejam lagi ya? Oke mas, hati-hati ya kesininya. Mendengar suara itu, Benny tak kuasa melihat lebih intens ke arah Kania. Suara lembut dan manja yang Benny tahu persis hanya akan dikeluarkan oleh Kania ketika dia bersama dengan orang yang membuatnya nyaman. Kemudian, Benny sadar, dia rindu dengan Kania. Dan saat itu juga, dia sadar kenapa dirinya tidak pernah bisa benar-benar menerima perempuan baru untuk menjadi pasangannya. Setelah menutup telepon dan Anya kembali dengan segelas es coklatnya, mereka kembali mengobrol hingga 1 jam kemudian. Kania tahu persis kalau dirinya gak keluar dari kafe sekarang, nanti Aldo akan masuk dan berlama-lama di kafe ini. Jadi, lebih baik Kania menunggu Aldo di luar saja. Sambil membereskan bawaannya, Kania tidak sengaja menguping pembicaraan para lelaki. Ben, bagi rokok dong. Ketinggalan di mobil. Aku ambil dulu ya bentar. Mendengar suara itu dengan lebih jelas, Kania merasa suara itu familiar. Ia berniat menengok ke sumber suara, tapi Anya sudah lebih dulu menarik Kania untuk keluar. Mereka sempat bercanda sebentar dengan beberapa barista. Kemudian, Anya dan Kania melangkahkan kaki keluar. Mau nunggu Aldo di mobil gue atau di sini aja? Tanya Anya. Di sini aja lah, Nya. Kamu parkir di mana? Tuh, di situ. Sebelah Pajero plat B tuh. Anya menuju ke arah mobilnya. Mengikuti arah telunjuk Anya, Kania tersentak melihat mobil Pajero yang dimaksud. Dia segera mengambil smartphone-nya dan mencocokkan plat mobilnya. Nya, Anya, itu Pajero yang nabrak gue tadi pagi. Lihat deh, sama kan? Ucap Kania heboh sambil menunjukkan foto yang sempat diambilnya. Lah iya bener, ada tuh orangnya kayak di dalam mobil. Samperin gih, hasut Anya. Emosi yang kembali memuncak membuat Kania bergegas menghampiri sang pemilik Pajero yang menghantam bumper mobilnya. Lelaki itu sudah berencana untuk turun, tetapi ia mengurungkan niatnya ketika melihat Kania berjalan ke arahnya. Ia segera menggunakan kacamata hitam yang tergeletak di dashboard. Pintu pun terbuka. Lebih tepatnya, dibuka paksa oleh Kania yang terlihat seperti akan menerkam lelaki itu. Woi mas, kamu yang tadi pagi nabrak mobil saya kan? Saya butuh tanggung jawab kamu. Hardik Kania dengan nada yang terdengar jelas sedang menahan amarahnya. Saya bisa ganti rugi mbak, butuh berapa? Jawab lelaki itu tanpa menoleh sedikit pun. Jantungnya berdebar, dan sekelebat memori 3 tahun lalu terlintas di benaknya.
Ini bukan hanya perkara uang ya, Mas. Saya butuh tanggung jawab kamu. Harusnya kamu loh yang mengurus mobil saya di bengkel, bukan tunangan saya. Sombong amat nih cowok, lanjutkan ia dalam hati. Mendengar kata tunangan, membuat lelaki itu refleks menoleh ke arah Kania. Melihat dari dekat, rasanya Kania familiar dengan wajah itu. Kamu sudah bertunangan? Maksud hati ingin berucap di kepala, tapi kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, meskipun lirih. Kania yang mendengarnya pun langsung tersadar siapa lelaki di depannya ini. Tidak, tidak mungkin ini dia. Buat apa dia di kota ini? Pikir Kania sambil melangkah mundur. Kamu kenapa bisa di sini? Menyadari bahwa tidak ada lagi gunanya menutupi diri, Benny melepas kacamatanya dan mencoba untuk mendekati Kania, tapi ditahan oleh Kania yang mengangkat tangan. Jangan mendekat. Kamu ngapain di sini? Belum sempat Benny menjawab, terlihat mobil hitam mendekat ke arah mereka berdua. Kania tahu siapa yang datang, dan ia memutuskan untuk meninggalkan Benny dan masuk ke mobil Aldo. Ia lalu meminta Aldo untuk segera pergi dari kafe itu. Sampai di apartemen Kania, Aldo berencana untuk meninggalkannya sendiri, tapi Kania tidak ingin. Tidak ada obrolan serius di antara mereka berdua, selain pertanyaan, mau makan apa? Ini ditaruh mana? Dan dibantu apa lagi? Packing selesai. Kania dan Aldo duduk di ruang tengah dan fokus di smartphone masing-masing. Aldo sangat ingin menanyakan apa yang terjadi, tapi ia tahu kalau memaksa Kania, yang ada mereka akan bertengkar. Ketika Aldo memutuskan untuk pulang, Kania menahannya, dan seketika ia menumpahkan air matanya dalam pelukan Aldo. Sebelumnya, Kania tidak pernah menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Benny. Karena kejadian tadi, rasanya Kania harus menceritakan semuanya ke Aldo. Dulu, Benny, lelaki yang tadi kau temui bersamaku di parkiran, sempat melamarku. Bahkan beberapa kali bertemu dengan orang tuaku dan berniat ingin menjalin hubungan serius. Kau tahu sendirilah, hubunganku dengan orang tuaku bagaimana. Tidak mungkin aku mengenalkannya pada papa dan mama kalau aku belum benar-benar yakin dan percaya. Beberapa minggu sebelum hari pertunangan, yang saat itu bertepatan dengan ulang tahunnya, aku terbang ke Padang untuk memberikan surprise. Saat itu, Benny baru saja diangkat menjadi vice manager dan baru memiliki ruangannya sendiri. Beberapa teman Benny sempat kaget melihatku di sana, dan mereka sempat membujukku untuk menunggu di lobi, biar mereka yang memanggilnya, gitu kata mereka. Tapi aku bersikeras untuk tetap masuk dan mengabaikan teman-temannya. Sampai di luar ruangannya, aku mempersiapkan diri. Aku melihat sekilas ke kaca dan merapikan diri. Aku membaca nama yang tertera di pintu itu, Benny A. Hillman, dan aku tersenyum bangga saat itu. Aku membawa goodie bag dan sepotong kue di tangan kiriku, lalu aku membuka pintu dengan tangan kananku. Ternyata, surprise-nya untuk kita berdua. Benny sedang berciuman dengan seorang perempuan di pangkuannya. Mereka yang sedang bercumbu tidak sadar ketika aku membuka pintu. Barulah ketika aku menaruh kue dan kado di atas meja, mereka menoleh ke arahku. Tahu apa yang aku lakukan? Aku hanya melihatnya dengan tatapan kosong sambil tersenyum tipis. Lalu aku berkata, aku akan bilang ke orang tuaku untuk memutus lamaranmu. Aku akan kembali ke Jakarta sekarang.
Selamat untuk kalian. Maaf mengganggu." Dan aku pergi begitu saja. Benny sempat mengejar, tapi aku mengabaikannya. Waktu itu, temannya sempat menemuiku di Jakarta. Ia berkata kalau perempuan itu sebenarnya hanya perempuan bayaran yang sengaja disewa oleh teman-temannya untuk menggoda Benny, karena saat itu ia akan menikahiku. Tapi aku hanya berkata, kalau dia memang benar-benar ingin menghabiskan hidupnya hanya denganku, dan kalau dia ingat apa yang pernah terjadi kepadaku di masa lalu, harusnya dia tetap tidak akan melakukan itu. Mungkin aku masih bisa terima kalau dia membiarkan perempuan itu menggodanya, tapi membalas ciumannya, aku memilih untuk mundur dan tidak mempertahankannya. Sejujurnya, aku gak pernah benar-benar menyelesaikan apapun dengannya. Sejak kejadian itu, yang aku lakukan adalah menelepon orang tuaku dan meminta mereka untuk memutuskan lamarannya dan membatalkan acara pertunangan. Mereka tidak pernah tahu detail ceritanya, apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Benny. Aku gak pernah mau mendengarkan apapun penjelasan yang dia berikan. Aku memblokir dan menghapus semua kontak dengannya, semua hal yang berhubungan dengannya. Aku juga menghindari segala hal dan pembicaraan mengenai dirinya, bahkan sampai detik ini. Tapi aku rasa sekarang udah saatnya aku membuka luka ini dan membagikannya ke kamu, Mas. Dan tadi, kalau kamu perhatikan, Pajero hitam yang menabrakku tadi pagi, pemiliknya adalah Benny. Aku tidak tahu apa yang dilakukan di sini. Tadinya aku juga mau meminta pertanggungjawaban dia. Tapi setelah tahu itu mobil Benny, aku malas untuk berurusan dengannya. Biarlah aku yang tanggung kerusakannya. Mungkin memang salahku sendiri tadi pagi. Aku mengerem terlalu mendadak. Setelah menceritakan hal itu, Kania memandang kosong tembok rumahnya. Terdiam. Keduanya masih terdiam. Kania memikirkan isi kepala dan hatinya yang sedang kacau sejak pertemuan itu. Aldo mencoba untuk mencerna baik-baik apa yang sebenarnya terjadi pada Kania. Selama ini, Aldo tahu kalau Kania pernah jadi korban perselingkuhan beberapa mantan pacarnya. Juga tentang persoalan perselingkuhan di keluarganya. Tapi tidak pernah ia mendengar satupun detail cerita dari Kania. Sekarang Aldo paham kenapa Kania menahan diri. Mungkin di luar, Kania terlihat baik-baik saja. Tapi jauh di dalam, Kania memendam luka dan trauma yang teramat hebat. Lelaki yang sangat dipercayainya dengan mudahnya menghancurkan kepercayaan itu begitu saja. Terlebih lagi, ketika lelaki itu sudah sempat membawa nama Tuhan di dalam janjinya. Aldo perlu pergi menjauh dari Kania untuk beberapa saat dan menjernihkan pikirannya. Besok, dia akan berbicara lagi kepada Kania. Aldo pamit dan mengecup keningnya. Kania masih tidak bergeming. Selama perjalanan dari apartemen ke bandara, penerbangan Surabaya-Padang, hingga bandara ke hotel, Aldo dan Kania tidak banyak berbicara, hanya seperlunya saja. Keduanya masih berkutat dengan pikiran masing-masing. Saking tidak fokusnya, mereka sampai tidak sadar kalau Benny sebenarnya ada di pesawat yang sama dengan mereka. Malam harinya, setelah acara yang Aldo dan Kania hadiri usai, mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe di Jalan Soekarno-Hatta, Padang Panjang. Aldo berniat untuk mengungkapkan apa yang beberapa waktu terakhir ini menjadi pikirannya. It must be done. Apapun hasil akhirnya,
Mungkin memang itu yang terbaik, pikir Aldo. Sesampainya di kafe tersebut, Aldo segera memesankan menu untuk mereka berdua dan memulai obrolan. Kania, aku tahu mungkin kamu sedang lelah sekarang. Perjalanan tadi cukup panjang. Lalu ada talk show, dan besok kamu masih harus bekerja. Tapi aku mau menyelesaikan obrolan kita yang semalam. Kania hanya mengangguk paham. Apapun yang terjadi, terjadilah, dan mungkin itu yang terbaik. Hanya itu yang ada di pikiran Kania. You've been hurt, kan? So bad that it leaves deep scar on you. Kalau aku ketemu sama si Benny, aku mau hajar dia habis-habisan. Tapi aku tahu kamu gak suka kalau aku main hakim sendiri. Itulah sebabnya aku kemarin meninggalkanmu begitu saja. Biar kita berdua tenang, dan aku bisa mencerna ceritamu dengan lebih baik. Aku mau kamu menyelesaikan masalahmu dengan Benny. Karena aku rasa itu satu-satunya penghalang kamu belum yakin padaku. Kamu baru mengenalkan aku dengan orang tuamu sekali. Itu pun virtual. Padahal kita beberapa kali ke Jakarta dan orang tuamu beberapa kali ke Surabaya. Kamu menahan diri karena kamu tidak mau tersakiti lagi. Dari ceritamu semalam, aku paham betul kenapa kamu menahan diri. Dan akhirnya aku bisa memaklumi itu, ucap Aldo dengan raut muka yang sendu. Aku tahu, kamu masih menyimpan luka begitu dalam ke Benny. Dia orang yang begitu kamu cinta. Dan kepercayaan kamu berikan kepadanya dihancurkan begitu saja. Tapi kalau kamu tidak berbicara dengannya, kalau kamu tidak berdamai dengan masalah itu, kamu tidak akan bisa menerima siapapun dengan seutuhnya. Tidak aku, tidak juga yang lain. Sampaikan kemarahanmu kepadanya, luapkan semuanya. Kemudian berdamailah, kan? Lanjut Aldo. Tapi aku gak kuat, Mas. Aku masih belum siap buat bertemu dengannya lagi. Apa yang harus aku bicarakan? Bagaimana kalau luka yang mulai mengering itu terbuka lagi? Bagaimana denganmu, Mas? Dunia seakan berkonspirasi melawan Kania. Seketika, Benny muncul dari balik pintu kafe ke arah deretan kursi di belakang Kania. Aldo yang menyadari kehadiran Benny langsung memiliki ide brilian. Kan, jangan panik. Orangnya ada di sini sekarang. Aku nggak tahu kenapa dia bisa di sini dan sejak kapan dia ada di Padang. Tapi aku mohon, kamu bicara dengannya sekarang. Apapun hasil dari obrolan kalian nanti, aku terima kenyataannya. Cuma kamu yang bisa menyelesaikan ini. Aku akan meninggalkanmu sekarang. I will tell him that you want to talk to him. No matter what happened after this, I love you, Ken. Ucap Aldo sambil mengecup keningnya. Dan lagi-lagi meninggalkan Kania sendirian yang tidak berkutik seperti semalam. Beberapa menit kemudian, setelah Aldo berbicara dengan Benny, akhirnya Benny melangkahkan kakinya ke arah Kania. Halo, Kan, ucapnya lembut. Selembut yang diingat Kania saat mereka masih menjadi sepasang kekasih. Hatinya berdesir, tapi lukanya lebih menyayat perasaannya. Kamu apa kabar? Aku duduk di sini ya. Baik, jawab Kania lirih. Hening. Tik, tik, tik. Hanya ada suara detik dari jam tangan dan deru ringan mesin kopi di antara mereka. Beberapa detik berlalu, berubah menjadi menit. Kamu sedang apa di Surabaya? Aku benar-benar minta maaf. Dan kenapa
Aku Kenapa bisa kamu ganti juga bisa biaya ada di sini perbaikannya. sekarang? Gimana? Apa yang kamu tanyakan? Kania mengulang pertanyaannya. Aku dipindah tugaskan ke Surabaya dengan jabatan lebih tinggi. Awalnya aku menolak karena aku tahu kamu juga pindah ke Surabaya. Tapi Pak Ridwan memaksaku. Kalau sekarang aku di sini karena ibu. Ibu di Padang? Ucap Kania heran. Lebih heran tentang keberadaan ibu Beni ketimbang dari mana Beni mengetahui kepindahannya ke Surabaya. Iya, semenjak pertunangan kita batal, ibu meminta kembali hidup di Padang, di rumah keluarganya yang lama. Karena sudah tidak ada lagi yang diharapkan di Jakarta. Tertegun, timbul perasaan bersalah di benak Kania. Dia tahu persis tentang Amarta, ibu Beni, adalah orang yang sangat baik padanya. Tante Amarta selalu bilang kalau Kania adalah anak perempuan yang selama ini dia inginkan, tapi tidak pernah dia dapatkan. Apa ibu, Tante Amarta baik-baik saja? Tanya Kania canggung. Kamu tetap boleh memanggilnya ibu. Aku yakin ibu justru akan marah ketika kamu menyebutnya tante. Ibu sedang tidak sehat. Sudah 3 bulan ini, keadaannya tidak terlalu baik. Kemarin sore, aku dapat kabar kalau ibu masuk rumah sakit. Untuk itulah aku di sini sekarang. Tadi, sebenarnya aku melihatmu dan Aldo di pesawat. Tidak tahu harus berkata apa lagi, Kania hanya menjawab dengan gumaman pelan. Kamu mau bertemu ibu? Harusnya besok ibu sudah pulang. Nanti akan kupikirkan lagi. Hening beberapa detik. Ben, sebenarnya ucapan Kania menggantung begitu saja. Aku tahu, dan biar aku yang memulainya. Benny menarik nafas panjang. Aku minta maaf kan. Aku tahu aku salah, dan aku menyesal. Yang aku lakukan waktu itu memang salah besar. Dengan mudahnya aku merusak kepercayaanmu. Hal yang menurutku waktu itu sepele, justru membuatmu terluka begitu dalam. Aku sungguh minta maaf. Tak terbendung lagi, Kania menumpahkan air matanya dalam diam. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu kan. Aku sungguh minta maaf. Dulu aku marah kepada kamu karena kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku sama sekali. Bahkan aku bersumpah untuk membuatmu menyesal waktu itu. Sampai akhirnya Om Anton menemuiku di Medan. Papa? Ke Medan? Kania yang tidak tahu apapun soal papanya yang terbang ke Medan ini jelas kaget. Iya, Om Anton menceritakan apa yang terjadi padamu setelah kepulanganmu dari Medan. Betapa kacaunya kamu dan tertutupnya kamu saat itu. Om Anton menceritakan secara detail semuanya, termasuk kepindahanmu ke Surabaya. Ia juga menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Tante Mira. Aku tahu kamu pernah menceritakan sedikit tentang perselingkuhan papamu. Tapi setelah Om Anton menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, aku menyadari bahwa aku telah merusak sesuatu yang sangat berharga. Tidak bisa menahan diri lagi, Kania akhirnya mengungkapkan apapun yang dia rasakan. Sampai detik ini, Ben, aku gak tahu persis apa yang aku rasakan. Aku marah, kecewa, sedih, bahkan bersyukur pun juga ada. Gara-gara kejadian itu, aku hampir gila rasanya. Aku gak bisa percaya lagi sama orang. Apapun yang aku lakukan, aku terus merasa takut.
Kenapa kamu melakukan itu, Ben? Apa yang ada di pikiranmu saat itu? Kamu tahu persis apa yang terjadi di masa laluku. Kenapa kamu masih melakukannya? Apa yang salah dari aku, Ben? Apa kurangnya aku? Tanya Kania beruntun. Impulsif. Aku cuma bisa jawab itu kan. Tidak ada alasan lain. Aku rindu denganmu. Sentuhanmu, pelukanmu, ciumanmu, segala hal tentangmu. Waktu itu, aku memikirkanmu. Tapi yang ada di hadapanku adalah perempuan itu. Jadi kulampiaskan ke dia. Klise memang. Tapi itu yang terjadi kan. Aku tahu aku salah. Dan aku tidak berharap banyak setelah Om Anton menghampiriku waktu itu. Karena aku tahu persis. Aku sudah menyakitimu begitu dalam. Dan aku harus melepaskanmu. Kalau memang itu alasanmu, kamu tidak berpikir untuk memperbaiki hubungan kita setelah Papa datang. Kamu tahu banyak tentangku, Ben. Bahkan kepindahanku ke Surabaya pun kamu tahu. Awalnya iya. Aku berencana untuk mengejarmu. Bahkan Om Anton sudah bilang bagaimana caranya untuk kembali memperbaiki hubungan kita. Tapi aku sendiri juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa mungkin aku tidak bisa melakukan itu lagi? Apa mungkin aku tidak akan impulsif lagi? Aku tidak mau menjadi alasanmu menangis, kan? Aku tidak cukup yakin dengan diriku sendiri kalau aku tidak akan membuatmu terluka lagi lebih dalam. Aku pengecut, kan? Aku sayang kamu, tapi aku tidak berani memilikimu seutuhnya. Damn it, Ben. Kenapa kamu masih harus melakukan itu? Dan kenapa kamu harus pengecut itu? Aku tahu aku salah dengan terus memikirkan satu kesalahan yang kamu buat dibandingkan dengan berbagai kebaikanmu dan keluarga kamu yang sudah kamu lakukan. Tapi aku gak bisa menutupi betapa sakit hatinya aku ketika kamu melakukan itu. Aku bahkan sekarang gak tahu aku sayang sama kamu atau benci sama kamu. Ketika aku membencimu, semua kenangan baik kita terulang lagi. Ketika aku menyayangimu, sakit hatiku tidak tertahankan. Bahkan ketika aku melihatmu kemarin dan mendengar suaramu, aku tahu persis ada sepenggal perasaan rindu, Ben. Aku harus apa, Ben? Aku harus bagaimana? Ini gak adil buatku dan Aldo, dan kamu tahu persis itu. Kamu gak lagi sayang sama aku, kan? Kamu sayang sama kenangan kita, sama memori kita. I don't know about hate, tapi aku berharap kamu tidak membenciku. Kamu mau marah, sedih, atau kecewa, itu hakmu. Tapi aku sangat berharap kamu tidak membenciku. Aku merasa lebih baik ketika kamu tidak merasakan apa-apa, daripada kamu harus membenciku, kan? And again, you don't miss me. You miss our good memories. Kania, please, let me go. And open your heart for Aldo. Aku bisa melihat Aldo adalah orang yang tepat buatmu. Kalaupun nantinya dia membuatmu menangis, aku yakin itu bukan intensinya. Sekarang saja, dia membiarkanmu berbicara denganku. Aku yakin dia adalah pasangan yang kamu cari. Seriously, let me go. Let Aldo help you heal your heart. Do what you have to do. Jangan menggantungkan dirimu pada kenangan ini, kan? Ucapan Benny menyadarkan Kania. Saat Benny menutup mulutnya, saat itu pula Kania tersenyum lebar. Pelan-pelan, Kania mencerna semua obrolan ini dan meyakinkan dirinya. Setelah memendam kemarahan, kesedihan,
bahkan kerinduan yang Kania rasakan selama 3 tahun. Ternyata hanya butuh kurang dari 2 jam saja untuk berdamai dengan semua itu. Kania menghapus sisa air matanya, dan kemudian dengan senyum lebar, pandangan yang tegas, dan ucapan yang mantap, ia berkata, I forgive you, and I choose Aldo. I'm letting you go, and I'm letting that mistake go. Benar kata Aldo, yang Kania butuhkan adalah kedamaian dalam dirinya untuk bisa membuka hati sepenuhnya. Mengobrol dengan Benny ternyata bisa menunjukkan perspektif lain dari masalah ini. Apakah Kania percaya perkataan Benny? Belum tentu. Dan Kania tidak butuh kebenaran lain. Bagi Kania, dengan mengetahui hal baru ini, dirinya bisa memahami kenapa Benny melakukan apa yang dia lakukan 3 tahun lalu. Daripada bergulat dengan masa lalunya, sekarang Kania memilih untuk memaafkan Benny, melepaskannya, dan membuka hatinya. Kania menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan alam semesta. Biarkan Dia yang bekerja dengan keajaibannya sendiri.